Adik-adik, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih boleh memberikan kita kesempatan untuk kita boleh bangun di pagi hari. Bahkan sekarang kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita boleh beribadah sekolah minggu. Walaupun hanya via online, tetapi kita bersyukur Tuhan masih mengizinkan kita untuk boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, saat ini engkau mau ajak kita semua yang ada di rumah, kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kita mau nyanyikan dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan yang selalu dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari saat ini sebelum kita lebih jauh masuk dalam ibadah sekolah minggu, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk kami boleh bangun di pagi hari yang indah. Untuk kami masih boleh ada sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan mengizinkan kami untuk boleh beribadah sekolah minggu. Walaupun hanya via online, tetapi kami bersyukur kami masih boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan kehidupan kami semua boleh seperti pujian yang kami nyanyikan tadi. Dari terbit matahari sampai matahari terbenam, kami boleh tetap memuji Tuhan. Tuhan berkati ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersyukur bukan? Tuhan masih boleh memberikan kita kesempatan untuk ibadah sekolah minggu. Kita bersyukur Tuhan masih menciptakan kita, maka kita masih boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan menciptakan kita itu istimewa. Walaupun dunia bilang kita itu tidak berarti, dunia bilang kita itu bukan siapa-siapa. Tetapi firman Tuhan bilang kita ini adalah istimewa. Sekarang masih tetap berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau nyanyikan pujian ini. Ku istimewa, dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tetapi kita hanya mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dunia boleh katakan
siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa, ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Puji Tuhan. Ya, adik-adik, lagu tadi bilang bahwa kita diciptakan istimewa. Jadi walaupun dunia mau bilang kita tidak berguna, tetapi kita harus mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan. Bahwa kita istimewa di mata Tuhan Yesus. Nah adik-adik, seharusnya kalau torang adalah orang-orang yang istimewa di mata Tuhan, seharusnya kita harus hidup berani untuk tampil beda. Walaupun seringkali iblis menggoda kita untuk melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi kita harus belajar berdiri sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus hidup tampil beda. Nah, mari saat ini kita mau menyanyikan pujian ini satu kali lagi. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia di dalam nama Yesus. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman
pemenang. Aku berani tampil beda. Yeay, puji Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, mari saat ini kita siapkan Alkitab kita. Ayo, kita ambil Alkitab kita, siapkan Alkitab untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan pikiran juga, siapkan hati. Biarlah ketika firman Tuhan itu diceritakan kepada kita, itu boleh tertanam di hati dan pikiran kita. Sehingga kita boleh menjadi anak-anak yang berbuah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, mari saat ini kita mau menyanyikan pujian ini. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik semua dipersilakan untuk duduk. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, saat ini kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong untuk Enci Vini yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi pedoman di dalam hidup kami. Firman Tuhan ini boleh tertanam di hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati untuk jam pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Ya, adik-adik, siapa di sini yang masih ingat hari pertama masuk sekolah saat masih kecil? Apa yang adik-adik rasakan waktu itu? Rasanya kalau ingat waktu orang pertama masuk sekolah, pasti kebanyakan akan bilang waktu itu merasa takut. Takut karena biasanya cuma di rumah, cuma dengan papa, mama, saudara, atau orang yang torang kenal, tapi kali ini torang harus masuk sekolah dengan teman-teman baru, lingkungan yang baru. Tapi kemudian torang akhirnya tahu kalau torang tidak sendiri. Torang akan bertemu dengan guru di sekolah. Guru yang kasih ajar patorang untuk melakukan sesuatu, guru yang kasih tuntun patorang untuk boleh bergaul dengan teman-teman yang baru, untuk boleh tak biasa dengan lingkungan yang baru, dan guru juga yang kasih ajar patorang untuk berani saat orang mau lakukan hal yang baru, belajar hal yang baru, atau melakukan sesuatu. Sebagaimana torang tidak ditinggalkan sendiri pada waktu torang pertama masuk sekolah, demikian juga murid-murid Yesus tidak ditinggalkan sendiri. Mereka tahu bahwa sekalipun mereka harus bersaksi ketika Yesus telah naik surga, mereka tidak sendiri karena Yesus mengutus memberi mereka Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan mereka keberanian untuk berdiri di hadapan banyak orang, mengajar dan bersaksi tentang Yesus. Bahkan Roh Kudus juga yang memberi mereka kemampuan untuk membuat mujizat. Masih ingat cerita minggu lalu? Di cerita minggu lalu, Petrus dan Yohanes, mereka membuat mujizat dalam nama Yesus. Mereka menyembuhkan seorang yang lumpuh. Nah, orang yang disembuhkan ini, dia senang adik-adik. Setelah bertahun-tahun sakit, dia akhirnya sembuh, dia senang. Bahkan dia meloncat-loncat kegirangan. Karena ini di tempat yang ramai, otomatis banyak orang yang jadi penasaran. Orang-orang mulai datang berdekat, orang-orang mulai bertanya apa yang terjadi. Banyak yang jadi
ikut senang, ikut percaya pas dengar tentang apa yang terjadi pada orang ini dan juga mendengar kesaksian Petrus dan Yohanes tentang Yesus. Tetapi ada juga yang datang dengan marah. Orang-orang ini adalah imam-imam, pengawal bait suci, dan juga orang-orang Saduki. Bisa dibilang mereka orang-orang yang dihormati pada saat itu. Tapi mereka tidak senang dengan apa yang dilakukan Petrus dan Yohanes. Jadinya mereka datang untuk menangkap Petrus dan Yohanes. Dan karena hari sudah malam, mereka menahan Petrus dan Yohanes. Malam itu juga saat ditahan, Petrus dan Yohanes kemudian ditanyai. Mereka ditanyai tentang dengan kuasa apa atau dalam nama siapa mereka melakukan mujizat sebelumnya. Petrus dan Yohanes waktu ditanya seperti itu mereka tidak takut. Mereka dengan lantang dan yakin menjawab bahwa mereka melakukannya dalam nama Yesus. Bukan hanya menjawab pertanyaan, mereka juga bersaksi. Mereka memberitahukan kepada orang-orang yang bertanya kepada mereka, kepada orang-orang yang menahan mereka, mereka memberitahu bahwa keselamatan hanya berasal dari Yesus. Keberanian mereka menjawab membuat orang-orang yang tahan pada orang ini jadi heran. Mereka taunya Petrus dan Yohanes ini bukan orang-orang terpelajar. Mereka taunya Petrus dan Yohanes ini cuma ikut-ikut Yesus. Tapi kini di depan mereka, Petrus dan Yohanes begitu berani menjawab. Lalu orang-orang ini kemudian memutuskan sesuatu. Mereka meminta Petrus dan Yohanes untuk tidak lagi mengajar dan bersaksi tentang Yesus. Petrus dan Yohanes waktu diberikan keputusan seperti ini, mereka tetap tidak takut adik-adik. Mereka tetap berkata, mereka akan bersaksi dalam nama Yesus. Mereka akan mengajar tentang Yesus dan tetap akan memberitakan tentang Yesus kepada orang-orang. Orang-orang ini mendengar jawaban, mereka justru mengancam Petrus dan Yohanes. Dorang makin ancam dengan lebih keras, supaya Petrus dan Yohanes untuk tidak lagi memberitakan tentang Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes juga tetap dengan yakin, mereka mengatakan dengan yakin dan berani di depan orang-orang bahwa mereka tidak akan berhenti bersaksi dan mengajar tentang Yesus. Orang-orang ini yang mendengar keberanian Petrus dan Yohanes, mereka justru yang menjadi takut karena mereka tidak tahu bagaimana atau dengan cara apa mereka bisa menghukum Petrus dan Yohanes. Mereka tidak menemukan hal ini sebagai suatu kesalahan sehingga tidak bisa dihukum. Dan mereka juga justru yang menjadi takut karena orang banyak tahu tentang apa yang dilakukan Petrus dan Yohanes. Dan ada yang mulai percaya kepada apa yang dikatakan oleh Petrus dan Yohanes. Jadinya yang para penangkap Petrus dan Yohanes ini justru yang menjadi takut dan mereka melepas Petrus dan Yohanes. Ketika Petrus dan Yohanes dilepas, Petrus dan Yohanes kemudian kembali kepada teman-temannya. Mereka menemui teman-temannya sesama orang yang percaya kepada Yesus. Lalu mereka menceritakan tentang apa yang terjadi sewaktu mereka ditahan dan ditanyai. Waktu itu setelah mendengar cerita Petrus, Yohanes, dan semua teman-temannya yang di situ, mereka kemudian berdoa. Mereka meminta kepada Tuhan untuk memberikan mereka keberanian. Karena mereka tahu setelah ini, mereka mungkin akan dianiaya, mereka mungkin akan ditindas, mereka mungkin akan menghadapi banyak kesulitan. Karena itu mereka membawa dalam doa, mereka meminta keberanian. Mereka meminta keberanian untuk tetap terus bersaksi tentang Yesus. Alkitab mencatat, waktu mereka sedang berdoa, tanah di tempat itu goyang dan mereka dipenuhi Roh Kudus. Yang terjadi setelahnya, Tuhan menjawab doa mereka dan mereka kemudian diberi keberanian untuk bersaksi kepada banyak orang. Mereka bisa tetap mengajar tentang Yesus kepada orang-orang. Bisa kita lihat, orang-orang yang menangkap Petrus dan Yohanes sudah mengancam mereka, sudah meminta Petrus dan Yohanes untuk berhenti mengajar, tetapi Petrus dan Yohanes tetap dengan berani mengatakan mereka akan lanjut mengajar.
Justru yang menjadi takut adalah orang-orang ini sampai mereka melepas Petrus dan Yohanes. Kita juga bisa memiliki keberanian seperti Petrus dan Yohanes. Mungkin adik-adik berpikir, "Enci, kita kan masih kecil, kita belum sebesar Petrus dan Yohanes." Adik-adik harus ingat, kalau Petrus dan Yohanes mendapat keberanian itu bukan karena kemampuan sendiri, tetapi karena Roh Kudus yang memberi keberanian dalam hati mereka. Kalau adik-adik sudah percaya kepada Yesus, maka adik-adik akan diberikan Roh Kudus dalam hati adik-adik. Adik-adik bisa meminta kepada Tuhan untuk diberikan keberanian untuk mulai bersaksi tentang Tuhan Yesus. Lalu kalau kita sudah mendapatkan keberanian, apa yang dilakukan? Kita bisa mulai dengan hal sederhana. Misalnya adik-adik diminta untuk berdoa, adik-adik jangan malu atau takut. Karena ingat, ada Roh Kudus dalam hati kita yang akan memberikan kita keberanian untuk berdoa. Atau adik-adik diminta untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan sekolah minggu. Ikut untuk menyanyi atau tampil di depan untuk memuji Tuhan. Adik-adik tidak perlu takut karena ada Roh Kudus yang akan memberikan kita keberanian. Atau kalau misalnya kita di sekolah, kita tahu ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran, kita bisa memulainya dengan menegur teman-teman kita. Misalnya, kalau kita tahu ada yang menyontek, kita bisa bilang, tegur pada teman kita, jangan takut karena ada Roh Kudus yang memberikan kita keberanian. Cara yang sederhana bisa dimulai dengan adik-adik. Setelah ibadah ini bisa bertemu dengan orang-orang yang adik-adik temui, yang adik-adik lihat, adik-adik bisa mengatakan, jangan takut, Tuhan beserta kita. Supaya kita ingat, kalau kita tidak boleh takut, karena kita sudah diberikan keberanian dari Tuhan melalui Roh Kudus. Untuk itu, mari sama-sama kita sekarang berdoa. Kita melipat tangan, tutup mata, kita bersama-sama berdoa, meminta kepada Tuhan untuk terus memberikan kita keberanian. Sehingga kita boleh mengatakan kebenaran dan boleh melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kami boleh sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Kami boleh mengetahui bahwa Petrus dan Yohanes melalui tuntunan Roh Kudus, mereka boleh diberikan keberanian untuk tetap bersaksi dan mengajar tentang Yesus. Ajar kami setiap anak-anak, sekalipun kami masih kecil, kami juga boleh tetap menyatakan kebenaran. Kami tetap juga boleh memberitakan tentang Yesus kepada orang-orang. Berikanlah kami keberanian untuk melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, ini syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang kita sama-sama akan belajar ayat hafalan untuk minggu ini, supaya kita mengingat tentang kebenaran firman Tuhan yang bisa mengajarkan kita tentang keberanian untuk tetap bersaksi bagi Tuhan. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Efesus 6 ayat 19b. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan itu boleh tertanam di hati dan pikiran orang, sehingga orang boleh melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Nah adik-adik, saat ini engku dan enci dari sekolah minggu mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman kita. Dan ada juga engku yang berhari ulang tahun. Nah yang berhari ulang tahun ada Jeska Hamise, Alexa Wendur, Rahel Dumat, Darren Wongso, Raisu Sumenda, Van Sarinda, Gislen Linggel, dan engku Julian Herianto. Nah, enci dan engku dari Sekolah Minggu Gemim Kristus Bitung mau mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik dan engku Julian yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu yang berjalan ini. Nah adik-adik, mari sama-sama kita mau mengucapkan selamat ulang tahun buat mereka. Kita mau menyanyi lagu Happy Birthday to You. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday
memberkati. Ya adik-adik, saat ini tibalah kita untuk menutup ibadah sekolah minggu kita. Biarlah setiap puji-pujian yang boleh kita naikkan itu boleh memuliakan Tuhan. Setiap cerita firman Tuhan yang boleh kita dengarkan itu boleh kita praktekkan dalam hidup kita. Ya, saat ini kita mau menutup ibadah kita, engkau jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk Kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Engkau Donald akan menutup kita di dalam doa. Ya, semua adik-adik yang ada di rumah, semua ambil sikap berdoa, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini Engkau masih memberikan kami satu kesempatan yang indah untuk beribadah sekolah minggu bersama-sama. Walaupun saat ini Tuhan kami masih di dalam masa pandemi, Engkau yang akan tolong setiap kami agar setiap kami bisa terus untuk setia, untuk bangun pagi dan beribadah sekolah minggu secara bersama-sama via online. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah yang bisa diceritakan tadi. Biarlah firman-Mu itu ada terus di dalam hati dan di pikiran kami dan bisa bertumbuh di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk teman-teman kami yang berhari ulang tahun, yang bertambah satu usia di dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk teman-teman kami, untuk Jessica Hamise, untuk Alexa Wendur, untuk Rahel Dumat, untuk Darren Wongso, untuk Raisu Sumenda, untuk Vansa Sarinda, kemudian ada adik Gislen Linjel, dan terlebih lagi Tuhan kami bersyukur berterima kasih untuk satu usia bagi engkau kami, engkau Julian. Tuhan kami mau berdoa menyerahkan setiap kehidupan teman-teman kami, bahkan engkau kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang akan selalu sertai, Engkau selalu membimbing mereka dan memberkati mereka di dalam tumbuh kembang mereka. Engkau yang akan beri mereka kekuatan, kemampuan di masa sekolah mereka, di masa pembelajaran online saat ini. Engkau yang akan menolong, memberkati juga untuk orang tua dari adik-adik kami, teman-teman kami, agar selalu diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, agar bisa selalu menolong adik-adik kami di dalam pembelajaran, bahkan di setiap minggu di dalam peribadatan. Bahkan engkau kami, engkau Julian di dalam kehidupan pribadinya, engkau akan selalu memberkati. Apapun yang menjadi cita-cita usaha pekerjaannya, engkau yang akan selalu berkati. Dan Bapa dalam kerajaan surga, di akhir ibadah kami mau mohon ampun akan segala dosa kami atau sikap kami yang tidak berkenan di sepanjang ibadah kami. Dan biarlah Tuhan ajar kami untuk
Di minggu yang akan datang kami tetap setia, bahkan kami akan selalu dengan rajin beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Ingat, minggu depan sudah tahun ajaran baru. Nanti kita akan ketemu di kelas yang baru. Adik-adik yang kelas baby A1 sudah naik kelas baby A2. Yang kelas 0 sudah naik ke kelas 1. Dan yang kelas 5 sudah naik ke kelas 6. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.